adik-adik, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Shalom adik-adik. Oke. Tutup matanya, kita mau doa ya adik-adik, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan kasih buat kami. Kalau sebentar kami mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Pimpin ibadah kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Siapa yang hafal lagu 17 Agustus? Saya. Kasih banget. Kita nyanyi bersama ya. Iya, nyanyi bersama ya. Ayo, tepuk tangannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Membela negara kita. Membela negara kita. Ayo, siapa di sini yang mau jadi anak yang taat? Taat. Saya. Taat. Spellnya gimana? T-A-A-T.
catat persembahannya ya. Berdoa. Teman-teman, ayo kita berdoa. Aku di mana? Itu ada. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Ya, sekarang bawa kantongnya ya. Oh iya, untuk adik-adik yang ada di rumah yang ibadahnya online bisa scan QR code di sini ya, sama nomor rekeningnya ada di sini. Minta tolong sama mami papinya ya. Oke. Selamat memberi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke. Sekarang siapin hatinya, telinganya, pikirannya, tangannya, kakinya. Kita mau dengar Firman Tuhan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi masuk hadirat Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang manis. Kita mau sambut firman Tuhan ya adik-adik ya. Ayo berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita minta Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kita, untuk mengurapi kita. Ayo adik-adik, katakan ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Lipat tangannya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh Tuhan memasuki bulan yang baru di tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong setiap kami
untuk mengerti firman-Mu hari ini. Dan jadikan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Oke, apa kabarnya semuanya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Oke, semuanya baik-baik. Hari ini kakak ada bawa teks proklamasi. Bener nggak? Tahu nggak teks proklamasi? Itu adalah teks di mana Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dulu, zaman dulu 78 tahun yang lalu. Indonesia itu diwakili oleh namanya presiden pertama. Siapa yo? Ayo presiden pertama. Wah, benar, Soekarno. Itu memproklamirkan, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia jadi merdeka. Sekarang umur Indonesia sudah 78 tahun. Udah kakek-kakek ya. Udah nenek-nenek ya. Makanya ini ada cucu-cucunya di sini. Ada anak-anaknya yang harus tetap mempertahankan Indonesia, yang tetap harus membela negara, jangan menghancurkan. Hari ini kakak mau kasih tahu, Tuhan mau cari anak-anak yang mau dipakai dengan luar biasa. Wah, dengan luar biasa. Luar biasa berarti itu spektakuler nggak? Spektakuler, nggak biasa-biasa. Kalau ranking itu pasti dia ranking 1. Kalau nilai itu yang biasa-biasa itu ya standar 6, 5 itu standar ya kan? Yang penting 6 nggak apa-apa. Tapi kalau luar biasa nilainya 9, 10. Hari ini kakak mau cerita tentang anak Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Adik-adik tahu, coba sebutkan, ada nggak ya anak-anak Tuhan dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa? Supaya kita bisa contoh. Ayo, siapa yang tahu? Daud. Ayo coba lagi. Yusuf. Terus apa lagi? Ada lagi? Nuh udah kakek-kakek dipakai Tuhan. Masa anak buat baterah? Mana bisa anak buat baterah? Tuhan Yesus dipakai itu di umur 30 tahun. Udah tua juga. Ayo, yang dari kecil. Tahu kenapa Tuhan bisa pakai mereka jadi luar biasa? Ayo kita buka Mazmur 60 ayat 14. Dan Mazmur 108 itu sama isinya. 108 ayat 14. Yang bisa baca-baca 1, 2, 3 ya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, karena Ia yang menginjak musuh atau lawan kita. Wah, kenapa kita jadi luar biasa? Kenapa kita jadi luar biasa? Karena kita berserta dengan Allah. Karena Allah itu ada dengan kita, maka kita itu jadi luar biasa. Nah, tadi adik-adik udah sebut semua nama itu, tetapi adik-adik ada satu lagi yang mau kakak kasih tahu. Satu anak dari kecil, dia itu sudah dipakai Tuhan luar biasa. Wih, jadi apa? Jadi seorang nabi. Siapa namanya? Samuel. Samuel ini dari kecil bukan langsung jadi nabi, enggak. Dari kecil dipakai Tuhan, akhirnya jadi nabi. Kenapa dia bisa jadi nabi ya? Karena adik-adik,
Sejak dari kandungan, dia itu udah diserahkan sama Tuhan. Waktu mamanya ke bait Allah, ke gereja, mamanya doa, Tuhan, aku gak punya anak. Kalau nanti aku dikasih anak laki-laki, aku akan serahkan kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia akan melayani Tuhan. Wah, Tuhan dengar gak doa mamanya? Dengar. Tahu nggak nama mamanya siapa? Hana. Nama bapaknya Elkana. Jadi waktu Hana berdoa, Tuhan dengar. Dan setahun kemudian ibu Hana itu hamil dan akhirnya melahirkan. Wah, apakah langsung dikasih uwe itu kasih ke gereja? Enggak, mamanya bilang gini, Tuhan melalui suaminya bilang gini, kamu pergi aja dulu ke bait Allah, karena mereka tiap tahun pasti akan mempersembahkan korban setiap tahunnya. Tetapi tahunnya waktu Hananya itu melahirkan, dia nggak pergi. Dia bilang gini, nanti kita akan pergi setelah anak ini selesai cerai susu. Artinya sudah nggak menyusui lagi. Dia nggak menyusui susu lagi, baru dikasih kepada Tuhan. Wah, akhirnya setelah Samuel tidak minum susu lagi, dia dikasih tuh kepada Tuhan. Dia dibawa sama papa mamanya, sama Hana dan Elkana ke bait Allah. Dia kasih ke Imam Eli. Imam Eli yang bilang gini, kamu mau ngapain? Aku yang kemarin itu doa loh Imam, aku mau minta anak ini, makanya aku berdoa. Terus ini anaknya sudah harus kuserahkan sama Tuhan. Nah sekarang mulai saat ini Samuel itu akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Wah, bayangkan adik-adik, dia masih kecil tapi dia nggak bilang gini, mama, nggak gitu dia taat, dia dengarkan mamanya. Mamanya pasti bilang gini, kamu di sini ya nak, jadi pelayan Tuhan. Bayangkan, adik-adik tahu cerai susu itu umur berapa? Itu antara 3 sampai 4 tahun. Wah, 1 tahun. Umur 3 sampai 4 tahun dia sudah harus melayani Tuhan. Dia nggak sekolah loh adik-adik, tapi dia melayani itu 1 tahun masih anak bayi, masih minum susu. Sampai batas 2 dan 3 tahun itu sudah selesai minum susu. Jadi diperkirakan dia itu mungkin di umur 4 sampai 5 tahun diserahkan. Wah, harusnya dia masih main apa? Main motor-motoran, lari-lari, tapi dia sudah diserahkan kepada Tuhan karena mamanya sudah bernajak, sudah janji. Akhirnya Samuel pun melayani di rumah Tuhan. Waktu di rumah Tuhan adik-adik, dia itu kerjanya apa? Bersih-bersihin gereja, ngelap-ngelap meja-meja bait Allah. Pokoknya semua yang ada di gereja itu dia bersihkan. Wah, akhirnya suatu malam dia ngapain? Dia tidur. Wah, dia tidur. Waktu dia tidur, wah, adik-adik tahu, waktu dia tidur dia dengar suara Samuel. Apa Bapak Imam Eli nih yang manggil? Dia lari ke kamar Bapak Imam Eli. Dia bilang, Pak, Bapak manggil aku. Enggak, sudah sana tidur. Yesus. Dia pergi lagi sampai 3 kali dia bolak-balik. Bapak Eli bangun lagi, balik lagi. Bapak Eli bilang gini, enggak, aku nggak manggil engkau. Bapak Elinya baru mengerti setelah 3 kali Samuel bolak-balik kamarnya. Akhirnya Bapak Eli bilang gini, Samuel, kalau nanti sekali ini ada lagi yang manggil engkau Samuel, wah, kamu itu harus bilang gini, Tuhan, aku ini hambamu, berbicaralah. Wow. Jadi keempat kali, wah, dia tidur. Oke deh, kalau nanti ada panggilan lagi, aku akan berkata seperti Bapak Eli yang bilang. Wah, waktu dipanggil Samuel, dia bilang gini, waduh, dia bilang apa tadi? Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Wah, waktu Tuhan bicara, semua bicara tentang kehidupan Imam Eli dan keluarganya.
tentang Samuel yang akan Tuhan angkat jadi nabi menggantikan Imam Eli. Wah, adik-adik. Wah, setelah dia itu mendengar, wah, Imam Eli nanya, apa-apa yang dia omongin Tuhan? Datang bilang gini gitu, kepo, mau tahu ya gitu. Enggak. Dia enggak berani bilang gitu. Mau tahu dikit atau banyak? Enggak gitu dia, enggak. Dia bilang, "Ih, enggak enak Imam Eli." Tapi dia tetap cerita bahwa keluarga Imam Eli akan dihukum karena anak-anaknya jahat. Papa-papanya enggak marahin dia. Jadi adik-adik dengar, kalau papa mama marahi kamu, itu dia melakukan firman Tuhan. Jangan sampai papa mama kalau kita diketahuan kita nyontek, nyolong atau curi, ditegur mama papa, marah-marah sama papanya. Ah, enak aja, ngapain marah-marah? Enggak, itu dia melakukan kewajibannya untuk mengajari yang baik, dan kita itu harus apa? Berubah, harus bertobat. Kalau ditegur itu berarti kita disayangi, harus dengar dan taat kayak Samuel. Karena Imam Eli tidak tegur anaknya. Akhirnya tahu adik-adik hukuman untuk keluarga Imam Eli, tidak akan pernah punya kakek. Artinya mati muda semuanya. Jadi setiap mau punya cucu pasti mati tuh. Kakeknya nggak ada yang dipanggil kakek. Wow. Gara-gara Imam Eli enggak negur anaknya waktu melakukan kejahatan. Dia lebih menghormati anaknya, lebih sayang pada anaknya daripada Tuhan. Akhirnya dihukum loh adik-adik. Dan keturunan Imam Eli akan jadi orang minta roti di bait Allah. Wih, minta roti artinya jadi pesuruh pun gak apa-apa, asal dapat makan. Wih, enak gak gitu? Itu seumur hidup keturunannya. Wow, bayangkan kayak nanti kamu punya anak lagi gak jadi kakek. Udah mati dong, belum punya kakek kan, mati muda dong istilahnya kan. Iya, enggak, itu gara-gara papinya enggak tegur anaknya. Jadi kalau adik-adik ditegur papi mami, dengarkan yang baiknya, ambil yang merepetnya enggak bener, enggak usah dengerin, anggap aja angin lalu. Wah, ada juga anak-anak apa adik-adik, anak-anak yang tidak dipakai luar biasa. Namanya Hofni dan Pineas. Ini adalah anak Imam Eli. Anak Imam Eli tahu adik-adik? Anak pendeta sekarang, anak pengerja, anak pelayan Tuhan. Tetapi hidupnya nggak benar. Kenapa nggak benar? Dia melayani Tuhan apa? Bukan hanya merokok adik-adik. Bukan apa? Dia persembahan belum sampai ke bait Allah, di tengah jalan. Weh, kamu persembahkan sama Tuhan. Bagi dong, sini, ambil aku. Lah, kan dibawa dulu ke meja Tuhan. Korbannya zaman dulu kan kambing domba kan. Jadi harus dipersembahkan dulu ke rumah Tuhan, baru Imam Eli dan keturunannya boleh ambil. Ini belum dibakar, belum dipersembahkan, mereka mau mentahnya doang. Sini katanya. Wah, Tuhan marah nggak? Marah. Udah itu mereka main apa? Main perempuan di bait Allah. Wush. Kalau sekarang mungkin di bait Allah sambil nonton film porno ya. Wah, itu dia kelakuannya. Imam Eli enggak marahi atau hajar anaknya, enggak. Dia cuma begini, jangan gitu dong. Cuma gitu doang. Itu benar nggak? Nggak benar. Kalau dia tahu dia harus pakai pukulan, mungkin tabok anaknya atau cubit anaknya atau gurung anaknya dulu kan harusnya. Penjarain anaknya. Dia udah nonton film porno, udah ngambil persembahan. Wah, cuma gitu. Jangan gitu dong. Cuma gitu doang. Enggak. Makanya Tuhan
marah. Akhirnya tahu adik-adik, anak Imam Eli ini pula balik diingatin sama bapaknya, sama semuanya. Wow. Tapi mereka tidak mendengarkan, mereka tidak taat. Tahu adik-adik, waktu perang mereka mati sekali dua. Iya juga. Oh iya, berarti milik itu dong. Mereka mati gara-gara nggak taat. Padahal mereka anak Imam Eli, pasti sering dengar firman Tuhan, tapi nggak dilakukan. Makanya dia apa? Dia dihukum mati. Bapaknya juga mati. Waktu apa? Imam Eli juga mati. Waktu dia dengar kabar anaknya meninggal di peperangan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia jatuh dari tempat duduknya. Kocok. Pas itu istrinya dari anaknya ini mau melahirkan. Wah, tapi udah mati duluan. Nggak jadi kakek dong Imam Eli. Udah mati dulu baru melahirkan. Berarti benar digenapi firman Tuhan. Hukuman kepada orang yang nggak takut akan Tuhan, yang menyepelekan firman Tuhan, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi adik-adik hati-hati. Kalau Tuhan tegur, kalau Tuhan hajar, kalau Tuhan ingatkan lewat siapapun, lewat papi mami, lewat guru, itu kita harus bertobat, dengar dan taat. Jangan seperti Hofni dan Pinehas mati. Pasti kalau adik-adik nanti jumpa, tapi nggak usah jumpa Hofni Pinehas. Angguran jumpa siapa? Jumpanya Samuel di surga. Kalau ke Hofni ini pasti ke neraka. Jangan, nggak usah. Jadi kalau ada yang tegur kita, yang hajar kita, jangan langsung marah-marah. Jangan langsung apa sih? Gitu enggak. Dengar. Apa ya? Kalau ditegur harus bertobat. Kalau diapain lagi? Kalau dinasihati taat. Tadi kan ada lagunya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T. Taat. Jadi kita taat. Kata firman Tuhan. Ayo buka Amsal 13 ayat 13. Apa katanya? Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan mendapat balasannya. Tahu adik-adik, kata firman Tuhan, siapa meremehkan firman Tuhan akan mendapat apa? Akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menanggung balasan. Meremehkan itu nggak mau dengar, misalnya nggak mau ikuti, misalnya Jaden, kamu nanti dari sini ke kiri ya. Aku mau ke kanan, kenapa rupanya? Padahal dikasih tahu petunjuknya. Nanti kamu kalau mau ke sana, ke kamar mandi kiri. Datang dia, kalau ke kanan kenapa? Sampai enggak? Enggak kan? Itu meremehkan. Kayak tadi anaknya Imam Eli, papanya bilang jangan begitu ya. Emang kok pikirin tiap hari dia buat dosa. Meremehkan itu enggak memperhatikan, menganggap rendah. Papi gua aja begitu, ngapain gua ngikutin dia? Wah, adik-adik salah. Kalau kita bilang begitu, itu berarti kita siap-siap terima akibatnya. Contohnya tadi kakak bilang, belajar ya Jaden. Iya ma. Tapi dia bukan belajar, dia main game. Itu namanya meremehkan firman. Firman itu adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Gak ada orang tuanya pasti mengajar kita jadi pencuri. Ada yang di sini nanti kalian Senin sampai Jumat itu minta-minta di
lampu merah, ada yang ngajarin jadi pengemis? Nggak ada kan? Pasti suruh apa? Belajar dengan baik. Jangan berantem ya di sekolah. Itu memuliakan nama Tuhan. Itu namanya perintah yang harus dijalankan. Tapi kalau kita menganggap remeh, jangan berantem ya Jojoy di sekolah berantem, pukulin orang. Lama-lama ditangkap polisi nggak? Kepala sekolah tiap hari, kalau tiap hari dikeluarkan kan? Nah, abis itu nggak sekolah lagi, jadi orang apa? Gak jadi orang. Jadi orang bebal namanya. Kalau orang bebal itu nggak akan diterima di mana-mana. Jadi adik-adik itu harus apa? Jangan meremehkan firman, tapi dengar dan lakukan. Supaya kita dapat balasannya, ada upahnya. Kalau terjemahan yang lain ada penghargaannya, ada reward. Tahu reward? Waduh, reward nggak tahu. Reward itu adalah hadiah. Pemenangnya adalah gitu ya kan. Reward. Jadi ada hadiahnya kalau kita taat. Selain dari papi mami, kalau kita taat, wah, adik-adik juga dapat dari Bapak di surga. Enak nggak? Enak nggak dapat hadiah? Siapa di sini nggak suka hadiah? Biar nanti kalau ada adik-adik juara, kakak yang datang, kakak yang ngambil. Siapa yang di sini nggak suka hadiah? Angkat tangannya. Kamu nggak suka hadiah? Joseph sama koin dulu. Kita semua pasti suka hadiah, tapi nggak suka hukuman. Makanya harus taat. Bukan terbang, hukumannya itu wah tadi kalau Tuhan sudah hukum serem dan itu berkelanjutan. Tetapi kalau Tuhan berkati juga mantap dan juga berkelanjutan. Mau pilih mana? Diberkati atau dihukum? Berkati. Siapa yang mau diberkati katakan yes? Yes. Ulang, siapa yang mau diberkati katakan yes? Yes. Lagi, siapa yang mau diberkati katakan yes? Oke, kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih setiamu. Tuhan yang mengajar setiap kami untuk taat akan perintah-Mu, sehingga setiap kami memuliakan nama-Mu dan berkat-berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Berkati setiap adik-adik di tempat ini maupun di rumah-rumah, Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kami pikirkan dan doakan. Haleluya. Amin. Oke, pengumumannya. Adik-adik, minggu depan itu Kids for Jesus diganti dengan perlombaan. Jadi mulai minggu ini dan minggu selanjutnya itu Kids for Jesus diganti dengan perlombaan karena kita apa? Merdeka 17 Agustus. Jadi yang mau ikut di sini datang ke sini, oke? Dan kita mau selesai, ayo bangkit berdiri, kita berdoa, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami Tuhan telah selesai beribadah. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dengan kebaikan, kemurahan-Mu. Pemilihan umum yang akan datang Tuhan berkati, berikan keamanan, kedamaian bagi negeri kami. Tuhan yang memilihkan presiden dan wakil presiden, bahkan seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat mengelola negeri ini, orang-orang yang toleran Tuhan dan nasionalis. Tuhan berikan atas negeri kami. Berkati seluruh Indonesia, berkati juga Tuhan GB Tanah Abang, berkati seluruh pemimpin rohani kami dari Paniko, Pak Wiliar, Pak Mintarjo, dan seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan dan keluarga besarnya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Berkati juga setiap anak-anak-Mu di GB Tanah Abang, bahkan di rumah-rumah. Tuhan berkati dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan Tuhan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Setiap mereka penuh dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang berkati studi mereka, Engkau berkati papa mama, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan
berpisah satu dengan lain. Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang daripadamu. Ayo adik-adik, angkat dua tanganmu, arahkan hatiku pada Tuhan, angkat wajahmu. Pulang dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di anu permai. Bersama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. God bless